Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi makan di dapur. Tapi ternyata masalahnya bukan di makanan. Masalahnya adalah sesuatu itu sekarang mulai menunjukkan dirinya. Sudah 5 malam Ramadan. Aku mulai kehilangan tidur. Setiap sahur, aku hanya duduk di kamar. Tidak berani keluar, bahkan sekadar melangkah ke dapur. Entah kenapa, perasaan diawasi itu semakin kuat. Seperti ada mata yang terus memperhatikanku. Meskipun aku sendirian, malam itu aku memutuskan untuk tidak keluar sama sekali. Aku sudah menyiapkan air minum di kamar, jadi tidak ada alasan untuk keluar. Jam menunjukkan jam 3:05. Suasana sangat sunyi, terlalu sunyi, sampai membuat dadaku terasa sesak. Aku duduk di pinggir kasur, menatap ke arah jendela. Tirainya sedikit terbuka, cukup untuk melihat halaman depan rumah. Gelap, kosong, tidak ada siapa-siapa. Semuanya terlihat normal, sampai aku menyadari sesuatu. Di luar sana, ada bayangan. Bayangan itu berdiri diam, tidak bergerak, seperti seseorang yang sedang menatap ke arah rumahku. Aku langsung berdiri, mendekat ke jendela, mencoba melihat lebih jelas. Tapi ada yang aneh, tidak ada sumber cahaya yang cukup untuk menciptakan bayangan seperti itu. Dan yang lebih aneh, tidak ada orang di sana. Tapi bayangan itu tetap ada. Aku mulai merasakan dingin menjalar di tubuhku. Perlahan, bayangan itu bergerak, bukan menjauh, tapi justru mendekat. Pelan, seperti seseorang yang berjalan tanpa suara menuju rumahku. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku ingin menutup tirai, tapi tubuhku terasa kaku. Bayangan itu semakin dekat, sampai akhirnya tepat berada di depan jendela kamarku. Dan di saat itulah aku sadar sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Itu bukan bayangan dari luar. Perlahan, bayangan itu naik ke kaca jendela, menempel Siuliola. Dia berasal dari dalam, dan sekarang sedang mencoba keluar. Nafasku mulai tidak teratur. Aku mundur selangkah. Mataku tidak bisa lepas dari kaca itu. Tirai bergerak pelan meski tidak ada angin. Jendela bergetar sangat halus, dan bayangan itu mulai berubah bentuk. Perlahan, membentuk sesuatu yang menyerupai wajah. Tapi wajah itu tidak memiliki mata, tidak memiliki mulut. Hanya bentuk kosong yang entah bagaimana terasa sedang menatap langsung ke arahku. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa berpikir. Sampai akhirnya aku tersadar dan langsung menutup tirai dengan kasar, menjauh sejauh mungkin dari jendela itu. Aku tidak berani melihat lagi, tidak berani mendekat. Tapi sebelum aku benar-benar membalikkan badan, aku sempat melihat satu hal terakhir. Di kaca jendela itu, bukan hanya ada satu bayangan, tapi dua. Dan yang kedua, berdiri tepat di belakangku.